Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Sofia dengan NIM 11880301993. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang didoseni oleh Bapak Dr. Hikmat. Langsung saja untuk nomor yang pertama yaitu jelaskan oleh Anda A. Manajemen, B. Sumber Daya Manusia, C. Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk yang A yaitu manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari bahasa kuno yaitu manajemen yang artinya melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara umum adalah manajemen merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap individu atau kelompok. Manajemen ini juga perlu dilakukan guna untuk mencapai tujuan dan target dari tiap individu atau kelompoknya secara kooperatif menggunakan sumber daya yang telah tersedia. Kemudian yang kedua yaitu pengertian sumber daya manusia. Salah seorang ahli yaitu Mattis N. Jackson mengatakan bahwa sumber daya manusia ini merupakan sebuah rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan untuk memastikan pengguna keahlian manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga itu arti dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Hasibuan, salah seorang ahli juga telah mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia juga merupakan sebuah ilmu dan seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dan membantu terwujudnya perusahaan karyawan masyarakat sesuai dengan keinginannya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada objek sasaran manajemen sumber daya manusia. Ada 4, jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama yaitu tentang sasaran perusahaan atau koperasi. Nah, dalam sasaran perusahaan atau koperasi ini, Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia dibuat agar membantu pemimpin atau manajer mencapai tujuan perusahaannya. Di antara perencanaan manajemen sumber daya manusia ada pelatihan, pengembangan, sesi naik dan turun jabatan. Nah, serta contohnya yaitu seperti perusahaan koperasi PT Karyawan Pindad yang dimana dalam koperasi tersebut menyediakan usaha simpan pinjam bagi para karyawannya. Untuk yang kedua ada sasaran fungsional. Sasaran fungsional yaitu sasaran yang lebih tinggi daripada sasaran yang pertama yang berguna untuk mempertahankan kontribusi yang telah diberikan oleh HRD di level yang dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya pengangkatan pangkat, penilaian pegawai, dan penempatan pegawai. Contohnya, seorang HRD yang di tempat perusahaan yang bertugas untuk melakukan perencanaan manajemen sumber daya sebagai perekrutan, orientasi, pengembangan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, manajemen kinerja, penentuan gaji atau kompetensi, serta menumbuhkan hubungan kerja antara karyawan dengan atasannya. Yang ketiga ada sasaran sosial, yang dimana sasaran sosial ini merupakan hubungan antara manajemen dengan perusahaan dan serikat kerja. Kemudian dalam pemenuhan bila ada tuntutan hukum, CSR, keuntungan perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Adapun contohnya seperti seorang karyawan di divisi humas atau hubungan masyarakat yang bertugas sebagai mewujudkan dan memelihara hubungan agar saling percaya dengan publik dalam rangka menjalin kerjasama yang baik terhadap masyarakat atau terhadap para pekerjanya. Dan untuk yang keempat ada sasaran pribadi karyawan, yang dimana sasaran pribadi karyawan ini akan membantu setiap karyawan itu mencapai tujuan pribadi karyawan yang bekerja. Nah, jika pekerjaan karyawan tersebut
sangat baik terhadap perusahaan, maka akan diberi kemudahan, misalnya mempermudah atau membantu karyawan yang mau kredit rumah ataupun kendaraan. Contohnya seperti seorang karyawan dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian ada nomor 3, yaitu jelaskan dalam menghadapi era perdagangan pasar bebas kawasan ASEAN atau MEA bagi sumber daya manusia. Jelaskan bagaimana peluang, hambatan, dan apa yang harus dilakukan oleh sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ada peluang. Peluang dalam menghadapi era perdagangan pasar bebas kawasan ASEAN atau MEA ini tentunya akan memacu Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Selain itu juga produk-produk baik dari Indonesia maupun dari negara lain dapat diperdagangkan secara bebas dan legal karena sudah banyak produk Indonesia yang sudah diakui oleh negara dan yang sudah diakui di kawasan negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, hambatannya. Nah, di sini ada beberapa hambatan dalam menghadapi era perdagangan kawasan bebas atau MEA ini, diantaranya yaitu satu, tentang mutu tenaga pendidikan yang masih rendah. Yang kedua, ketersediaan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran antara barang dan jasa. Yang ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Yang keempat, keterbatasan pasokan energi. Yang kelima, lemahnya Indonesia dalam menghadapi serbuan impor dan sekarang masih produk impor Tiongkok yang membanjiri Indonesia. Yang keenam yaitu laju peningkatan ekspor dan impor yang naik turun. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi era perdagangan pasar MEA ini? Yaitu ada beberapa hal juga ya yang menjadi perhatian bagi Indonesia dalam ketenaga kerjaan dalam memasuki pasar MEA ini. Yang pertama yaitu dari sisi peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, yakni ini memang sangat penting dalam penegakan hukum dan bidang ketenaga kerjaannya. Yang kedua yaitu dari sisi sumber daya manusia atau SDM bagi pekerja Indonesia. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk menenangkan persaingan terhadap semakin ketatnya persaingan tenaga kerja yang sangat bebas. Yang ketiga yaitu dari beberapa penegak hukum khususnya pengawas ketenaga kerjaan. Ini juga sangat penting karena dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajibannya pekerja atau buruh pengusaha, pemerintah pun wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam ketenaga kerjaannya. Nah, dalam posisi perdagangan pasar bebas ASEAN atau MEA ini juga, posisi pengawas dan ketenaga kerjaan menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan industrial karena agar suatu pekerjaan itu semakin kondusif dan sebagai pelindung bagi pekerja dalam menghadapi persaingan pasar global. Kemudian nomor selanjutnya yaitu nomor 4 dengan soal ada 5 indikator penting untuk mengukur profesionalisme seseorang. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Profesionalisme yang pertama yaitu kemampuan. Kemampuan merupakan kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktik dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya. Yang kedua yaitu ada kualitas. Kualitas ini merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, layanan, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kemudian yang ketiga ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan, baik alat tersebut merupakan alat pembantu maupun alat utama. Yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang selanjutnya ada jumlah SDM, yang dimana profesionalisme jumlah SDM ini merupakan suatu potensi yang ada dalam diri seseorang dan berguna untuk menyokong suatu organisasi
anggota perusahaan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Dan yang terakhir ada teknologi informasi. Teknologi informasi ini merupakan seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi yang akan didapat oleh suatu tenaga pekerja. Kemudian untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 5 dengan soal jelaskan apa yang disebut dengan etos kerja dengan contohnya. Etos kerja merupakan kemampuan untuk mempertahankan nilai moral yang tepat di kerja, atau dengan kata lain mencakup sikap yang membentuk cara seseorang dalam melakukan tugasnya di tempat kerja sesuai dengan nilai dan moral yang positif. Contoh dalam etos kerja yaitu adalah memiliki integritas. Nah, integritas dalam pekerjaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti dengan mentaati aturan perusahaan, menghormati rekan kerja, dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian untuk nomor yang terakhir yaitu nomor 6, dengan soal sebutkan salah satu hadis atau Al-Quran yang relevan dengan MSDM. Bacakan talar bunyi hadis tersebut, artinya dan apa hubungannya dengan MSDM. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Bapak sendiri, bahwasannya ada salah satu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi idza wusidal amru ila ghairihi fangtaziru sa'ah, yang artinya apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwasannya kita sebagai umat manusia atau kita sebagai objek sumber daya manusia harus menjaga dan merawat baik sebaik mungkin apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya alam dunia dan semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kaitannya dengan manajemen sumber daya ini merupakan kita gitu sebagai objek sumber daya manusia dituntut untuk mengatur semua yang ada di dunia ini dengan baik dan benar agar terciptanya sumber daya manusia yang sejahtera dan berjalan dengan sebaik mungkin sebagaimana semestinya. Nah, mungkin sekian jawaban UTS manajemen sumber daya manusia yang telah saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.